Kedelai merupakan salah satu dari 3 komoditas utama selain padi dan jagung yang ditargetkan swasembada pada tahun 2017. Target swasembada ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kedelai nasional sebesar 2,2 juta ton per tahun. Sementara produksi kedelai dalam negeri baru mencapai 920.000 ton per tahun. Keterbatasan produksi kedelai nasional disebabkan karena masih rendahnya tingkat produktivitas, kepemilikan lahan yang sempit, makin menurunnya luas panen, dan rendahnya harga jual kedelai di tingkat petani. Kendala tersebut saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah untuk diselesaikan agar target swasembada kedelai dapat tercapai. Kementerian Pertanian telah menyiapkan strategi untuk pencapaian swasembada kedelai dengan melaksanakan optimasi perluasan areal tanam melalui peningkatan indeks pertanaman atau PAT-PIP kedelai, serta gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu kedelai. Optimasi lahan untuk budidaya kedelai dilakukan melalui peningkatan indeks pertanaman atau IP di lahan sawah irigasi, sawah tada hujan, lahan kering yang diberakan dengan sistem monokultur atau tumpang sari. Pemanfaatan lahan marginal, seperti lahan pasang surut dan lahan rawa lebak juga diupayakan. Selain pemanfaatan lahan marginal, perluasan lahan kedelai juga dapat memanfaatkan lahan-lahan perkebunan, seperti hutan jati untuk penanaman kedelai di bawah tegakan pohon jati, seperti yang dilaksanakan di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Pengelolaan tanaman terpadu kedelai perlu didukung dengan inovasi teknologi yang mampu memberi nilai lebih dan efisien dalam kegiatan budidaya kedelai. Badan Litbang Pertanian dalam rangka mendukung program swasembada kedelai telah menciptakan teknologi yang mendukung peningkatan produktivitas kedelai, antara lain dengan penciptaan varietas unggul yang sesuai dengan kondisi dan karakter lahan, efisiensi biaya produksi dengan penerapan budidaya yang efektif dan efisien. Badan Litbang Pertanian telah menciptakan varietas kedelai yang disesuaikan dengan berbagai macam karakter lahan, seperti lahan kering, lahan masam, atau di bawah naungan. Pemilihan jenis varietas kedelai yang disesuaikan dengan kondisi lahan ini penting agar hasil yang dicapai dapat maksimal. Efisiensi biaya produksi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan petani kedelai. Efisiensi dapat dilakukan dengan cara pemakaian sarana produksi yang efisien, seperti penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati untuk mengurangi pupuk anorganik.
Efisiensi juga dapat dilakukan dengan tanam kedelai tanpa olah tanah, sehingga dapat menghemat biaya pengolahan tanah. Cara tanam kedelai tanpa olah tanah ini harus diikuti dengan pembuatan parit yang bertujuan untuk mengurangi genangan air. Untuk mendukung program swasembada kedelai, dukungan logistik berupa benih kedelai yang baik dan bermutu, berkualitas, serta mudah didapatkan pada masing-masing daerah penghasil kedelai harus terus dijaga. Kerjasama UPBS Kedelai Badan Litbang Pertanian sebagai produsen benih kedelai nasional dengan para penangkar dan produsen benih daerah harus terus dijalin, agar ketersediaan benih kedelai di wilayah-wilayah sentra produksi kedelai tetap terjaga, khususnya pada saat musim tanam kedelai. Ketersediaan benih unggul kedelai yang tepat jumlah dan waktu menjadi salah satu kunci sukses dalam upaya pencapaian peningkatan produksi kedelai nasional guna mewujudkan Indonesia berswasembada kedelai.